Halo semuanya, masih di dalam seri video perkotaan di channel Kuliah Online Ekonomi ini. Kita sekarang akan membahas tentang konsep kewilayahan. Apa itu? Sekarang kita akan bahas. Dalam keseharian kita mungkin menggunakan dan mengenal kata-kata ini ya, yang termasuk dalam konsep kewilayahan. Kita sering menggunakan istilah ruang, kemudian wilayah, kawasan, daerah, kota, desa, mungkin nanti ada perkotaan, perdesaan, dan sebagainya. Mungkin kita agak bingung bagaimana kita membedakan antara satu konsep kewilayahan dengan konsep kewilayahan yang lain. Oke, sekarang kita akan membedakannya. Kita bahas dulu apa itu ruang. Oke, jadi kita sering menggunakan istilah ini, misalnya ruang kelas, kemudian ruang perpustakaan. Nah, bagaimana kita mendefinisikan ruang kelas? Ruang kelas atau ruang space itu secara umum itu artinya celah atau area di antara dua objek. Jadi kalau kita bicara tentang ruang kelas, berarti ada celah, ada area yang dibatasi oleh dua objek. Misalnya adalah dinding kanan, dinding kiri, depan, belakang, kemudian di atas ada atap, di bawah ada lantai. Jadi ada celah, ada area dan dibatasi oleh dua objek atau lebih. Itu ruang kelas. Ruang perpustakaan juga seperti itu. Oke, itu pengertian secara umum. Nah, kalau di dalam peraturan tata ruang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang itu definisinya adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi ini sebenarnya adalah definisi dari konsep kewilayahan yang paling general ya, yang paling umum dan mungkin yang paling luas. Oke, jadi pokoknya tempat di mana makhluk hidup, tidak hanya manusia ya, manusia dan makhluk hidup lainnya itu melakukan kegiatan hidup, baik itu di darat, laut, udara, termasuk di dalam bumi, ini kita sebut sebagai ruang. Oke, jadi gitu ya. Jadi kita sepakati bahwa ruang dalam konteks kita saat kita belajar tentang kewilayahan, nanti kota, perkotaan, dan sebagainya, ini adalah bentuk yang paling general. Nah, kalau wilayah itu apa? Wilayah itu adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis serta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya itu ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Jadi ini merupakan bagian ruang, penekanannya adalah ini bagian ruang, namun batas dan sistemnya itu berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek administratif ini berarti ditetapkan biasanya oleh pemerintah sebagai sarana untuk melakukan administrasi kepemerintahan. Kalau aspek fungsional berarti terkait dengan fungsi, peran, dan peruntukan dari wilayah tersebut. Oke, itu pengertian secara umum. Nah, kita bisa membagi wilayah menjadi 4 macam. Ada wilayah homogen, ada wilayah nodal, wilayah administratif, dan wilayah perencanaan. Sebenarnya nggak cuman ini beberapa pembagian dari wilayah saja yang sering kita gunakan istilahnya dan mungkin akan membantu kita saat mempelajari kota atau perkotaan. Oke. Wilayah homogen. Oke. Wilayah homogen atau homogeneous region ini disebut juga dengan wilayah formal. Sesuai dengan namanya, homogen berarti wilayah ini itu mempunyai kesamaan karakteristik, mempunyai kesamaan ciri tertentu. Oke. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristiknya bisa bermacam-macam. Mungkin kesamaan dari sisi ekonomi, mungkin kesamaan dari sisi demografi atau kependudukan, mungkin kesamaan dari sisi geografi dan yang lain-lain. Oke, misalnya apa wilayah homogen? Misalnya adalah wilayah pantai utara Jawa Barat. Itu ada kesamaan topografi dan juga kesamaan ekonomi karena sama-sama menghasilkan padi. Oke, contohnya seperti itu. Kemudian wilayah Indonesia berdasarkan garis Wallace dan Weber. Ini kalau kita belajar geografi, ini berdasarkan kesamaan fauna. Oke. Kemudian ada mungkin pembagian wilayah
yang membagi iklim Köppen. Ini berarti ada kesamaan dalam iklim. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya ada karakteristik tertentu yang sama antara satu daerah atau dengan daerah lainnya, satu bagian satu area dengan area yang lainnya, baik dari sisi ekonomi, demografi maupun geografi. Oke, kemudian kesamaan ini kita kumpulkan. Nah, wilayah yang punya kesamaan ini kita sebut sebagai wilayah homogen. Sekarang wilayah nodal. Apa itu wilayah nodal? Wilayah nodal merupakan wilayah yang ditandai dengan adanya pusat wilayah atau inti dan wilayah di sekitarnya, hinterland, di mana wilayah-wilayah tersebut saling terkoneksi dan berinteraksi. Oke, jadi intinya ada di wilayah tersebut ada inti, kemudian ada daerah di sekitarnya, dan daerah sekitarnya ini akan terkoneksi dan berinteraksi dengan inti, biasanya sebagai penyokong inti. Nah, kalau ada wilayah dengan karakteristik seperti ini, kita sebut sebagai wilayah nodal. Oke, nah wilayah nodal ini juga biasa disebut dengan wilayah fungsional, functional region. Oke, contohnya apa? Contohnya kita mengenal Jabodetabek. Oke, kalau kita lihat Jabodetabek berarti ada intinya. Intinya apa? Intinya adalah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ada daerah di sekitarnya yang terkoneksi dan berinteraksi dengan inti. Oke, di sekitarnya ada Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kalau kita rinci, ada Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, ada Kabupaten Bogor, Kota Bogor, ada Kota Depok, ada Kota Tangsel, Kota Tangerang, dan ada Kabupaten Tangerang. Oke. Selain dari Provinsi Jakarta ini berarti dia sebagai hinterland. Intinya adalah di Provinsi DKI Jakarta. Oke, sekarang wilayah administratif sesuai dengan namanya. Wilayah administratif berarti wilayah dengan batas berupa kepentingan administrasi pemerintahan. Oke, jadi ini ditetapkan, wilayahnya ditetapkan ini oleh pemerintah dalam hal untuk pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah. Ini adalah wilayah administratif. Disebut juga dengan daerah. Oke. Nah, contoh wilayah administratif apa? Ya, bisa RT sekian, desa sekian, kecamatan XX, kabupaten, kota, provinsi, dan sebagainya. Intinya mereka ditetapkan oleh pemerintah untuk keperluan administratif. Itu wilayah administratif. Sekarang wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan atau planning region ini adalah wilayah yang batasnya ditentukan untuk kepentingan perencanaan. Misalnya kita ingin merencanakan pembangunan atau untuk pemulihan fungsi daerah aliran sungai misalnya, Sungai Ciliwung misalnya. Maka mungkin wilayah ini, wilayah perencanaan ini bisa meliputi beberapa wilayah administratif. Oke. Sebanyak wilayah administratif, tetapi tidak semua bagian wilayah administratif tersebut terlibat. Oke, yang terlibat adalah yang di sekitar aliran Sungai Ciliwung itu. Nah, wilayah seperti ini yang digunakan dalam rangka perencanaan ini, oke, kita sebut sebagai wilayah perencanaan. Sekarang kita akan bicara tentang daerah dan kawasan. Daerah tadi sempat kita singgung ya, bahwa daerah itu sebenarnya adalah wilayah yang batasnya berupa aspek administratif pemerintahan. Sedangkan kawasan ini merupakan wilayah yang batasnya berupa aspek fungsional tertentu. Fungsional berarti memang diperuntukkan mempunyai manfaat tertentu. Contohnya apa? Contohnya adalah kawasan lindung. Ini gunanya adalah untuk melindungi kelestarian lingkungan. Kawasan hutan lindung misalnya. Kemudian ada kawasan budidaya. Sesuai dengan namanya, kawasan budidaya berarti fungsi utamanya adalah untuk dibudidayakan. Oke, ada aktivitas manusia di situ, ada aktivitas ekonomi di situ, dalam rangka untuk memberikan manfaat, memberikan penghasilan, memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Itu adalah kawasan budidaya. Nah, kawasan lindung dan kawasan budidaya ini nanti kita akan pelajari sebagai salah satu bagian dari rencana tata ruang wilayah kota. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi di perencanaan sebuah kota, hasilnya adalah rencana tata ruang, itu akan dibagi mana yang menjadi kawasan lindung, mana yang menjadi kawasan budidaya, dan kawasan lain nanti akan kita bahas.